Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami dari tim 4 akan membahas mengenai analisis laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berikut beberapa produk-produk dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sebelum membahas lebih lengkap, perkenalkan kami dari tim 4 terdiri dari 3 anggota, saya sendiri, Tuti Nuriana, ada Gilang Mikola, dan juga Ajeng Silka Nur Hafsyah. Untuk bahasan pertama, saya akan membahas mengenai company profile dari PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, atau lebih dikenal dengan Indofood, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Bermarkas di Jakarta, perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berubah menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini membagi 5 segmen: produsen konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayur. Bisnis bogasarinya terdiri dari produksi tepung gandum dan pasta, atau lebih yang dikenal sebagai cakra kembar dan segitiga biru. Untuk segmen agrobisnisnya mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Untuk bisnis budidaya dan pengolahan sayurannya dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, Cina, Mingzhou Food Corp Ltd. Visi dan misi dari PT Indofood Sukses Makmur, yaitu sebagai produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Misinya senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Baiklah, sekarang kita beralih ke analisis laporan keuangan dari PT Indofood Sukses Makmur. Analisis laporan keuangan dibutuhkan untuk mengevaluasi keuangan posisi dari perusahaan tersebut, untuk menampilkan informasi-informasi yang berkaitan dan bermanfaat dalam melakukan pengambilan keputusan, khususnya para shareholder. Informasi ini diberikan melalui analisis laporan keuangan yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan seperti operasi jangka pendek maupun jangka panjang, serta posisi perusahaan di pasar. Ada 2 macam analisis keuangan. Yang pertama, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan salah satu jenis analisis laporan keuangan yang dapat mengukur kinerja perusahaan, serta memprediksi keadaan kinerja perusahaan dengan melihat tren yang terjadi. Analisis rasio. Analisis rasio adalah salah satu analisis kuantitatif yang sering digunakan untuk menghitung dan menginterpretasikan rasio keuangan, serta menganalisis dan memprediksi kinerja perusahaan. Analisis rasio dapat dilakukan secara cross-section analysis, yaitu perbandingan rasio keuangan perusahaan yang berbeda untuk waktu atau periode yang sama. Yang kedua, tim series analysis, untuk mengevaluasi dan perhitungan terhadap perkembangan kinerja suatu perusahaan dalam beberapa periode melalui rasio keuangan. Rasio keuangan dikelompokkan dalam 5 kategori dasar. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Makin tinggi nilai rasio likuiditas, maka makin aman posisi perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, khususnya kewajiban jangka pendek.
Dalam rasio likuiditas dibagi 4 macam, yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio, dan operating ratio. Berikut tampilan dari laporan posisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur pertanggal 31 Desember 2015 dan 2014. Pada tabel terlampir dapat dilihat bahwa jumlah aset lancar perusahaan mengalami peningkatan 4,40% atau naik sebesar 1.402.618 juta. Penyebab kenaikan tersebut adalah adanya peningkatan pada banyak akun aset lancar. Kenaikan juga terjadi pada jumlah aset tidak lancar yang mengalami peningkatan sebesar 8,77%. Penyebab utama kenaikan ini adalah adanya kenaikan yang signifikan pada aset tetap perusahaan sebesar 14,17%. Dan dibarengi pula oleh peningkatan pada pos-pos terkait lainnya atau pos yang mengalami penurunan masih jauh teroffset oleh peningkatan-peningkatan yang terjadi. Secara total PT Indofood Sukses Makmur dan entitas anak cabangnya, anak perusahaannya mengalami peningkatan aktiva sebesar 6,69% pada tahun 2014 ke 2015. Pada sisi pasifa, dapat dilihat pada tabel terlampir bahwa jumlah liabilitas perusahaan dibandingkan dengan tahun 2014 naik 6,35%. Walaupun pada akun liabilitas lain terdapat juga penurunan yang signifikan. Contohnya akun hutang. Contohnya akun utang trust receipt yang turun sekitar 2,1 triliun atau sebesar 55,45%. Jumlah peningkatan liabilitas yang terjadi lebih tinggi, sehingga secara total perusahaan ini tetap mengalami peningkatan liabilitas sebagaimana telah dipaparkan. Dari analisis horizontal atas laporan laba rugi Indofood pada tahun 2015, perusahaan mengalami penurunan pada perolehan laba di tahun berjalan. Pada tahun 2014 menjadi 29,7%. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan penghasilan keuangan sebesar sekitar 13,49% dari tahun sebelumnya, yang diikuti oleh peningkatan beban keuangan sebesar 71,65% dari tahun sebelumnya, serta beban atas rugi neto entitas asosiasi setara 180,79% dari tahun sebelumnya. Penurunan laba dari kegiatan operasi yang dihentikan juga yaitu sekitar 35,89%, turut pula menjadi faktor yang menyebabkan penurunan laba di tahun berjalan pada tahun 2015. Meski demikian, ternyata penghasilan komprehensif lain setelah pajak mengalami peningkatan 418,62% dari tahun sebelumnya. Hal ini utamanya disebabkan oleh banyaknya pos-pos terkait yang mengalami peningkatan secara luar biasa, seperti selisih kurs atau pejabaran laporan keuangan sebesar 334,3% dari tahun sebelumnya. Melalui analisis horizontal ini dapat disimpulkan bahwa secara umum
Indofood masih mengalami kemajuan dan perubahan yang positif. Hal ini dapat dilihat dari total laba komprehensif pada tahun 2015 yang mengalami peningkatan sekitar 1,25 triliun atau setara dengan 0,03% dari tahun sebelumnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Gilang Nikola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Gilang Nikola akan menjelaskan analisis kapital laporan posisi keuangan PT Indofood Sukses Makmur dan Entitas Anaknya. Laporan posisi keuangan komparatif tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 disajikan dalam juta rupiah. Ini ada di tahun 2012 dan 2014. Pertama itu ada aset. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sendiri meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha pihak ketiga, yaitu piutang usaha pihak berelasi, piutang usaha pihak ketiga, piutang usaha pihak berelasi, persediaan neto, uang muka dan jaminan, pajak dibayar di muka, beban tanaman ditangguhkan, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Aset pokok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Jadi total aset lancar PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2015 jumlahnya 42.816.745 rupiah. Di tahun 2014 berjumlah 41.014.127 rupiah. Selanjutnya ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar meliputi tagihan pajak penghasilan, piutang plasma neto, aset pajak tanggungan neto, penyertaan jangka panjang, tanaman perkebunan menghasilkan neto, tanaman perkebunan belum menghasilkan, hutan tanaman industri neto, aset tetap neto, properti investasi, biaya ditangguhkan neto, goodwill, aset tak berwujud neto, biaya dibayar di muka jangka panjang, aset lancar, aset tidak lancar lainnya. Jadi total aset tidak lancar PT Indofood Sukses Makmur dan entitas anaknya pada tahun 2015 berjumlah 49.014.781 rupiah. Di tahun 2014 berjumlah 45.063.124 rupiah. Selanjutnya itu ada liabilitas. Liabilitas itu terbagi menjadi dua, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek meliputi utang bank jangka pendek dan cerukan, utang trust basic, utang usaha pihak ketiga, utang usaha pihak berelasi, utang lain dan uang yang muka yang diterima pihak ketiga, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang pajak, utang bank atau jatuh tempo dalam 1 tahun, utang pemberian aset tetap jatuh tempo dalam 1 tahun, liabilitas terkait aset kelompok lepasan yang dimiliki untuk dijual. Jadi total liabilitas jangka pendek PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2015 berjumlah Rp22.107.538. Di tahun 2014 berjumlah Rp22.658.835. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang meliputi utang jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun, yaitu utang bank, utang obligasi, utang pembelian aset tetap, liabilitas pajak tanggungan neto, utang kepada pihak-pihak berelasi, liabilitas imbalan kerja karyawan, liabilitas estimasi atas biaya pembongkaran aset tetap. Jadi total liabilitas jangka panjang pada tahun 2015 berjumlah Rp23.062.395. Di tahun 2014 berjumlah Rp23.144.218. Jadi total liabilitas dari jangka pendek dan jangka panjang berjumlah di tahun 2015 Rp48.209.933.
tahun 2014 berjumlah Rp45.803.053. Selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal saham nominal Rp100 per saham, modal dasar Rp30 triliun saham, modal ditempatkan dan disetor penuh Rp8.780.426.500 saham, tambahan modal disetor. Selanjutnya ada laba yang belum terrealisasi dari aset keuangan, yaitu tersedia untuk dijual. Ada selisih atas perubahan ekuitas entitas anak dan dampak transaksi dengan kepentingan non-pengendali. Ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan bagian kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual. Ada saldo laba. Saldo laba meliputi cadangan umum belum ditentukan penggunaannya. Ada kepentingan non-pengendali, jadi total ekuitas pada tahun 2015 berjumlah Rp40.121.593. Di tahun 2014 berjumlah Rp40.274.198. Jadi total liabilitas dan ekuitas berjumlah di tahun 2015 Rp91.831.526. Di tahun 2014 berjumlah Rp86.070.251. Selanjutnya ini ada penjelasan. Berdasarkan tabel terlampir dapat dilihat bahwa presentasi liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas mengalami sedikit penurunan, yaitu dari 53,21% menjadi 53,04%. Hal ini terjadi karena peningkatan persentase yang terjadi pada pos liabilitas jangka pendek dari 26,32% menjadi 27,34%, dapat sedikit dilampaui oleh penurunan presentasi yang terjadi pada pos liabilitas jangka panjang dari 26,89% menjadi 25,70%. Persentase ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas juga tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu naik dari 46,79% menjadi 46,96%. Hal ini dikarenakan tidak terjadi fluktuasi yang signifikan pada akun-akun terkait ekuitas. Secara umum, tidak terjadi fluktuasi yang signifikan dalam presentasi liabilitas terhadap total liabilitas dan ekuitas serta presentasi ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas. Pada bagian aktiva perusahaan, presentasi aset lancar terhadap total aset turun sebesar 1,02%. Penurunan presentasi ini paling besar disebabkan oleh akun kas dan kas setara yang presentasinya turun dari 16,45% menjadi 14,24%. Sebaliknya, presentasi aset tidak lancar terhadap total aset naik sebesar 1,02%. Paling besar disebabkan oleh akun aset tetap neto yang persentasenya naik dari 25,54% menjadi 27,33%. Secara umum, tidak terjadi fluktuasi yang signifikan dalam presentasi aset lancar terhadap total aset dan aset tidak lancar terhadap total aset. Selanjutnya ada analisis vertikal laporan laba rugi PT Indofood Sukses Makmur dan entitas anaknya untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2015 dan 2014 disajikan dalam imbalan rupiah. Di sini dijelaskan pada tahun 2015 dan tahun 2014 dalam jumlah dan persentase. Di sini terdiri dari operasi yang dilakukan, yaitu meliputi penjualan neto, beban pokok penjualan, laba bruto, beban penjualan dan distribusi, beban umum dan administrasi, penghasilan operasi lain, beban operasi lain. Laba usahanya yaitu pada tahun 2015 berjumlah Rp7.362.895. Pada tahun 2014 berjumlah Rp7.319.620. Selanjutnya ada penghasilan keuangan. Ada beban keuangan, ada bagian atas rugi neto
entitas asosiasi. Jadi laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2015 berjumlah Rp4.962.084. Pada tahun 2014 berjumlah Rp6.340.185. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan, terdiri dari laba tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan, operasi yang dihentikan, yaitu laba tahun berjalan dan operasi yang dihentikan. Selanjutnya ada klasifikasikan ke laba rugi. Laba rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan, bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak. Posisi dapat diklasifikasikan ke laba rugi adalah laba rugi yang belum terrealisasi dari aset keuangan tersedia untuk dijual. Ada selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan. Ada bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi setelah pajak. Laba rugi nilai wajar atas hedging arus kas. Ada penghasilan rugi komprehensif lain tahun setelah pajak. Jadi total laba komprehensif tahun berjalan pada tahun 2015 berjumlah Rp4.867.347. Pada tahun 2014 berjumlah Rp4.866.097. Nah, dari situ kita dapat dilihat pada tabel terlampir persentase total laba komprehensif tahun berjalan perusahaan terhadap penjualan ekspor bersih perusahaan di tahun 2015 adalah sebesar 7,60%. Sedikit menurun jika dibandingkan tahun 2014, yakni sebesar 7,65%. Penurunan persentase laba tersebut pun walaupun secara horizontal naik adalah karena persentase beberapa beban perusahaan terhadap penjualan itu perusahaan yang naik secara vertikal dan horizontal dari tahun 2014 ke tahun 2015. Contohnya, beban penjualan dan distribusi, beban keuangan, bagian rugi neto atas entitas asosiasi dan lain-lain. Dan peningkatan tersebut sedikit lebih tinggi daripada penurunan-penurunan yang terjadi pada pos lainnya, sehingga hasil akhirnya mendorong persentase total laba komprehensif tahun berjalan terhadap penjualan neto di tahun 2015. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis likuiditas dan analisis solvabilitas atau liquidity analysis atau solvability analysis. Kami menggunakan analisis likuiditas dan solvabilitas untuk mengetahui kemampuan PT Indofood Sukses Makmur terbuka dalam memenuhi kewajibannya. Di sini ada working capital. Working capital dari PT Indofood Sukses Makmur terbuka adalah di tahun 2015 berjumlah Rp17.209.207 di tahun 2014 jumlah Rp18.355.292. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan working capital dari PT Indofood Sukses Makmur terbuka sebesar Rp646.085.000. Ini menandakan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur terbuka untuk melunasi kewajiban lancar dengan aset lancar mereka berkurang. Tetapi meskipun working capital PT Indofood Sukses Makmur berkurang dari tahun 2014 ke tahun 2015, working capital PT Indofood Sukses Makmur terbuka pada tahun 2015 masih bernilai positif, yang berarti bahwa PT Indofood Sukses Makmur terbuka dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada current ratio
Current ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka adalah, di sini ada data di tahun 2015 yaitu 1,705334,271. Di tahun 2014 1,810072,186. Untuk current ratio-nya sendiri, rumusnya current ratio sama dengan current asset dibagi current liabilities. Pada tahun 2015, current ratio-nya berjumlah 42.816.745 dibagi 25.107.538. Hasilnya 1,705334,271. Current ratio pada tahun 2014 yaitu 41.014.127 dibagi 22.658.835 sama dengan 1,810072.186. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan current ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka sebesar 0,1047379115. Ini menandakan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur untuk melunasi kewajiban lancar dengan aset lancar mereka pada tahun 2015 berkurang dari tahun 2014, meskipun current ratio PT Indofood Sukses Makmur Terbuka berkurang dari tahun sebelumnya. Angka dari current ratio pada tahun 2015 sebesar 1,705334,271 masih dalam kondisi yang bagus, di mana angka itu berarti bahwa perusahaan dapat melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancarnya dan masih dapat menyisakan sebagian dari aset lancarnya. Selanjutnya ada quick ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Di sini ada data di tahun 2015 yaitu 0,7680280032. Di tahun 2014 0,8465299974. Rumusnya sendiri untuk quick ratio sama dengan quick asset dibagi current liabilities. Pada tahun 2015 quick ratio berjumlah 19,283,293 dibagi 25,107,538 sama dengan 0,7680280032. Pada tahun 2014 quick ratio sama dengan 19,181,383 dibagi 22,558,835 sama dengan 0,8465299974. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan quick ratio dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka sebesar 0,078501942. Hal ini menandakan bahwa kemampuan quick asset, yaitu terdiri dari kas, investasi jangka pendek, dan piutang usaha untuk melunasi kewajiban jangka pendek dari PT Indonesia Sukses Makmur Terbuka menurun. Selain kemampuan quick asset pada tahun 2015 menurun, angka 0,7680280032 menggambarkan bahwa kemampuan quick asset PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya sekitar 76% dari total kewajiban jangka pendek. Nah, selanjutnya ada akun receivable turnover. Akun receivable turnover dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka adalah, di tahun 2015 jumlahnya 13,52226219. Pada tahun 2014 berjumlah 13,21383027. Untuk akun receivable turnover sendiri rumusnya net sales dibagi average akun receivable, yaitu 6 pada tahun 2015 yaitu 64,061,947 dibagi 5116,610 ditambah 4358424 dibagi 2 sama dengan 13,52226219. Pada tahun 2014 akun receivable turnover sama dengan 63,594,452 dibagi
4358 424 ditambah 5267014 dibagi 2 sama dengan 13,21383027. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan akun receivable turnover dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka sebesar 0,308439192. Hal ini menandakan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur Terbuka dalam penagihan piutangnya semakin membaik. Hal ini dapat terjadi akibat adanya perubahan nilai dari pemberian kredit maupun praktik penagihan piutang dari PT Indofood Sukses Makmur Terbuka. Oke, saya sampai di sini aja penjelasan untuk kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ajeng. Terima kasih atas penjelasan saya. Akan melanjutkan saudara Ajeng. Halo, perkenalkan nama saya Ajeng Silka Nurhapsyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang numbers of day sales in receivable dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi rumus untuk mencari number of day sales in receivable yaitu average account receivable dibagi average daily sales, yaitu rata-rata dari piutang dibagi rata-rata penjualan setiap hari. Untuk tahun di 2015, number of day sales in receivable-nya yaitu 26,99252499. Di 2014, number of day sales in receivable-nya yaitu 4358424 ditambah 5264014 dibagi 2 per 17423,375 yaitu 276225,736. Jadi di kotak ini dimasukkan dari perbandingan, yaitu yang di 2015 ada 27 hari, kemudian di 2014 ada 28 hari. Ini pembulatan ke atas. Selain digambarkan melalui account receivable turnover, tingkat kemampuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam penagihan piutang dapat juga dilihat dari number of days sales in receivable. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan 1 hari, number of days sales in receivable. PT Indofood Sukses Makmur, hal ini menandakan bahwa tingkat kemampuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk untuk mengumpulkan piutangnya lebih cepat 1 hari dari tahun sebelumnya. Dalam catatan atas laporan keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dinyatakan bahwa kredit termnya adalah N/45, sedangkan rata-rata hari pengumpulan piutangnya selama 27 hari pada tahun 2015, cukup jauh dari batas akhir pembayaran. Selanjutnya, number of days sales in inventory PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah untuk rumusnya, number of days sales in inventory yaitu average inventory dibagi average daily COGS. Jadi, rata-rata persediaan barang dibagi sama rata-rata harga pokok. Di tahun 2015, untuk number of days sales inventory-nya yaitu 62,67538,778. Di 2014 yaitu 65,225,8004. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan number of days sales inventory dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 3 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dalam menjual persediaan barang dagangnya meningkat dari tahun 2014 ke tahun 2016. Next. Ratio of liabilities to stockholders equity PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Untuk rumusnya yaitu total liabilities dibagi total stockholders equity. Di tahun 2015 hasilnya 1,129594934. Di tahun 2014 1,137280325. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan ratio of liabilities to stockholders equity dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,007685391. Hal ini menunjukkan bahwa margin of safety PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 lebih aman daripada tahun 2014, yang memberitahukan kepada kreditur bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki resiko gagal bayar yang lebih kecil daripada tahun sebelumnya.
Selanjutnya, Return on Common Stakeholder Equity dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Rumusnya sendiri yaitu net income ditambah interest expense dibagi average total common stockholders equity. Di 2015 jumlahnya 0,216907926. Di 2014 0,3446353. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan return on common stockholders equity dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,127727444. Hal ini berarti setiap Rp1 yang didapat oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk hanya dapat bernilai sebesar 0,216907926 rupiah kepada setiap pemegang saham biasanya pada tahun 2015, menurun daripada tahun 2014, yaitu sebesar 0,34463,537. Ini dapat menyebabkan disinsentif terhadap calon pemegang saham untuk membeli saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selanjutnya, earnings per share of common stock. Earning per share on common stock dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah rumusnya earning per share sama dengan net income dikurang preferred dividend dibagi share of common stock outstanding. Di 2015 jumlahnya sebesar 303,0190017. Di 2014 yaitu 448,9296733. Pada tahun 2014 menuju tahun 2016 terjadi penurunan angka earning per share on common stock dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar Rp110,910,676. Hal ini berarti jika PT Indofood Sukses Makmur ingin mendistribusikan labanya kepada para pemegang saham, setiap lembar saham mendapatkan Rp338,0190017 di tahun 2015, menurun daripada tahun 2014. Ini menggambarkan bahwa tahun 2015 perusahaan mengalami penurunan profitabilitasnya. Selanjutnya, dividend per shares of common stock. Dividend per shares of common stock dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk rumusnya common stock dividends dibagi number of common stock outstanding. Di 2015 totalnya 197,5566904. Di 2014 totalnya 285,694,778. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan dividen per share of common stock dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar Rp88,138,0876. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham. Setiap saham biasanya pada tahun 2015 berharga Rp197,5566904. Dividen turun dari sebelumnya yaitu sebesar Rp285,69477 setiap saham biasa. Selanjutnya, profit margin. Profit margin dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 2015 adalah 0,057904906. Di 2014 0,082231,843. Untuk mencari profit margin sendiri rumusnya net income per net sales. Net income itu pendapatan bersih dibagi dengan penjualan bersih. Pada tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi penurunan profit margin dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebesar 0,024326937. Hal ini menandakan adanya penurunan proporsi net income terhadap net sales dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dalam kata lain, net sales yang biasa dijadikan net income berkurang. Hal ini disebabkan bertambahnya beban-beban perusahaan yang harus dibayar perusahaan, sehingga biarpun net sales bertambah, tapi proporsi penambahannya masih lebih besar. Penambahan beban-beban tersebut dan menyebabkan net income bukan bertambah tetapi berkurang. Yang terakhir ada payout rate rasio dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di 2015 payout rasionya sebesar 0,46761869.
Di 2014 0,479687786. Untuk rumusnya sendiri yaitu payout ratio sama dengan total dividen dibagi net income. Pada tahun 2014 menuju tahun 2015 terjadi penurunan payout ratio dari PT Indofood sebesar 0,012069,095. Hal ini menandakan adanya penurunan distribusi net income untuk dividen bagi para pemegang saham. Pada tahun 2015, payout ratio adalah 0,46761869 yang berarti 46% dari net income didistribusikan untuk dividen. Turun sekitar 0,12069,095 atau sekitar 1% dari tahun 2014. Meskipun penurunan tersebut tidak signifikan, tetapi hal ini dapat menyebabkan investor menjadi semakin waspada terhadap kondisi perusahaan. Kesimpulan, seperti yang telah kita ketahui bersama, analisis laporan keuangan sangat penting untuk membedakan dan memudahkan pembaca. Analisis tersebut dapat menilai kinerja suatu perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang potensial untuk dianalisis laporan keuangannya. Secara garis besar, dalam analisis horizontal dari laporan posisi keuangan PT Indofood tergambar bahwa terjadi peningkatan total aset sebesar 6,69% dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk dari tahun 2014 ke tahun 2015. Peningkatan tersebut dikarenakan peningkatnya total aset lancar dan tidak lancar sebesar 4,40% dan 8,87%. Untuk analisis horizontal, laba rugi secara umum PT Indofood mengalami kemajuan positif. Hal tersebut dapat dilihat dengan laba komprehensif mengalami peningkatan 0,03% pada tahun 2015. Dalam analisis vertikal laporan posisi keuangan PT Indofood, tergambar bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan pada persentase aset lancar terhadap total aset dan total aset tidak lancar terhadap total aset juga pada tahun 2015. Untuk analisis laporan laba rugi, terjadi penurunan pada tahun 2015. Tingkat persentase dari laba komprehensif terhadap penjualan neto. Ini berarti bahwa perusahaan belum bisa mengefektifkan atau meminimumkan beban dan berdampak penurunan persentase laba komprehensif. Secara umum, baik analisis resiko vertikal dan horizontal, PT Indofood masih adalah perusahaan yang recommended bagi yang mau berinvestasi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.